Makanya tidak heran seorang politisi PSI mengatakan bahwa si Anies Baswedan itu pembohong. Dia ini tukang bohong. Tidak mulut, tidak tindakan. Dia ini kayak junjungannya ngibul. Dia ini bahkan disebut Giring pembohong karena memang dia kerap kali menunjukkan sikap pura-pura peduli terhadap penderitaan rakyat. Halo sahabat Indonesia, kembali lagi bersama saya Freddy Kako. Semoga saya menjumpai seluruh sahabat Indonesia semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan tentunya tak kurang suatu apapun. Giring PSI sebut Anies pembohong. Saya rasa bukan cuma itu bro. Anies Baswedan ini adalah gubernur yang paling mengerikan di sepanjang sejarah bangsa ini. Manusia ini adalah manusia yang menang dengan isu SARA yang menggebu-gebu dikeluarkan oleh pendukungnya, yakni klan Rizik yang adalah orang impor juga. Dia ini gembira bisa memimpin kota Jakarta karena seberapapun keburukannya pasti dia ini aman-aman saja. Anggaran-anggaran janggal pun lolos. Tidak ada yang bisa mengikatnya. Disebut bodoh pun dia tidak peduli. Karena uang rakyat yang ada di tangannya begitu besar. Selama ini kita tahu kalau banyak sekali kejanggalan anggaran yang dikerjakan olehnya. Namun dia kelihatannya mahir sekali dalam memposisikan orang-orang penting atau merangkul orang-orang penting di dalam tubuh instansi negara. Salah satunya yaitu KPK. Dia adalah Novel Baswedan di dalamnya. Tanpa Novel Baswedan, Anies ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Selama Novel berada di KPK, kejanggalan anggaran Anies ini seolah-olah hilang, tenggelam, tidak ada apapun yang bisa menyentuhnya. Ditambah lagi, ada orang di BPK yang pernah komentar pedas soal Formula E, dipindah ke Papua, dekat dengan teroris KKB. Ngeri kan? Selama ini kita tahu bahwa Anies Baswedan ini adalah sosok yang cukup sering disebut-sebut. Apakah karena pencapaiannya? Mimpi bro. Apakah karena mahirnya dia memimpin kota Jakarta? Itu sangat menggelikan sekali. Jadi sebenarnya namanya sering muncul karena dianggap oleh orang bahwa dia adalah yang paling aman dari bidikan KPK atau BPK. TWK sepertinya tidak efektif karena hanya 50-an lebih kadrun yang dibuang. Masih ada orang-orang yang mendukung Anies di KPK. Percayalah, 50-an orang dari 1000-an pegawai di KPK itu tidak seberapa. Masih ada gurita-gurita. Jangan bilang otaknya masih ada di KPK. Nah, pemanggilan KPK oleh Anies ini bisa dilihat dari dua sisi. Kalau orang biasa pasti senang karena akhirnya oligarki politik di DKI Jakarta akan lepas. Tapi kalau orang yang matanya lebih jauh dan cakranya terbuka, tidak akan serta-merta percaya. Karena yang dilihat oleh orang-orang dengan mata batin yang tajam bukan sekedar dia dipanggil. Karena apa? Bukti sudah sangat jelas. Dia yang tanda tangan persetujuan pembelian lahan itu. Tanda tangan Anies itu sah. Mau basah atau cetakan, mau becek atau stempel, itu Anies yang tanda tangan. Jadi kalau berdalih bukan dia yang tanda tangan atau
tanda tangan itu dicatut, ya tetap salah Anies Baswedan lah. Makanya tidak heran seorang politisi PSI mengatakan bahwa si Anies Baswedan itu pembohong. Dia ini tukang bohong. Tidak mulut, tidak tindakan. Dia ini kayak junjungannya ngibul. Dia ini bahkan disebut Giring pembohong karena memang dia kerap kali menunjukkan sikap pura-pura peduli terhadap penderitaan rakyat. Tapi dia akhirnya hanya banyak bacot dan banyak bohong. Pandemi ngoceh dari awal bahwa dia yang paling awas dan antisipatif. Tapi pada akhirnya dia hanya sibuk pergi ke kuburan. Mungkin mengingat jasa para pahlawan Yaman. Giring juga mengatakan bahwa Anies selalu kelihatan peduli penderitaan rakyat. Padahal dia malah buang-buang duit. Di tengah pandemi dia malah bayar triliunan untuk Formula E. Sekarang mau dipanggil atau tidak oleh KPK, yang seharusnya penting adalah soal Formula E, bukan soal korupsi tanah. Nilai korupsi tanah itu tidak gede, gampang untuk berdalih. Sedangkan Formula E sepertinya kartu mati yang akan mengubur hari depan Anies buat nyapres di 2024. Kenapa? Karena sudah kelihatan bahwa dia ini melakukan persekongkolan meja makan sampai kenyang di balai kota. Kelihatannya ada yang sedang ditutup-tutupi. Kenapa? Karena sama interpelasi saja kok takut? Padahal Ahok dulu menantang anggota DPRD untuk interpelasi Ahok. Kenapa sekarang justru DPRD membela Anies Baswedan untuk tidak diinterpelasi? Saya yakin KPK ini tahu kalau yang sebetulnya bisa membuat Anies masuk bersama si Napoleon Bonaparte itu adalah kasus Formula E. Kenapa yang dipanggil soal korupsi tanah? Hanya orang yang mata batinnya terbuka bisa tanya tentang hal ini. Kalau begini rasanya Giring PSI kurang baik dalam mendeskripsikan tentang Anies. Anies ini bukan cuman pembohong, bro. Dia ini sudahlah, silakan para sahabat Indonesia untuk menganalisa sendiri tentang siapa sebenarnya si Anies Baswedan ini.